Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Sirul Lazimah, NIM 144, Prodi Psikologi Islam, IAIN Salatiga. Saya di sini akan menjelaskan tentang resume materi yang telah saya buat, dan saya juga di sini membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksistensi manusia sebagai individu. Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala sesuatu gejala bertitik tolak dari eksistensinya. Eksistensi dapat diartikan manusia yang berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Tahap dari eksistensi manusia yaitu tahap estesis, tahap etis, dan tahap religius. Salah satu masalah yang melanda teologi Kristen Barat adalah masalah konsep Tuhan. Thomas Aquinas, seorang teolog, mengangkat filsafat ini pada teologi Kristen dalam eksistensinya. Setelah itu, menetapkan wajibnya wujud Tuhan, sebagaimana teolog skolastik mereka. Di sisi lain, mereka mengingkari wajibnya wujud makhluk. Menurut Al-Ghazali dalam bukunya, dikatakan bahwa hakikat mengandung makna sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah, identitas esensial yang menyebabkan sesuatu menjadi dirinya sendiri dan membedakannya dari yang lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang afektivitas dan kebebasan. Afektivitas merupakan isi dari intuisi manusia yang berupa sikap dan tindakan. Manusia mempunyai kemampuan mengenal dan afektivitas. Kita dianugerahi afektivitas, maka kita tidak merasa puas dengan memandang alam semesta saja. Hal-hal menarik perhatian kita, menggerakkan hati kita. Afektivitaslah yang menjadi pangkal kita bicara, tanda-tanda yang saling kita berikan atau ekspresi muda dan dialog. Kebebasan manusia itu sendiri merupakan masalah yang cukup mendasar, baik di bidang filsafat maupun teologi. Menjadi masalah filsafati karena berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk membentuk jati diri melalui otonomi manusia sebagai simbol kedewasaan manusia. Kebebasan adalah khas manusiawi, makhluk lain tidak memilikinya. Menjadi masalah teologis karena kebebasan manusia tidak dapat terlepas dari faktor yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Dari tasawuf, kebebasan dapat diartikan dengan terbebasnya seseorang dari dominasi dan jebakan materi kebendaan. Dengan zawaknya, ia mampu menyaksikan hakikat kebenaran. Atau dari teologi Islam, seseorang akan mendapatkan bahasan tentang kebebasan berkehendak sebagai lawan dari predestinasi, sebagaimana yang tampak dalam perdebatan antara golongan Mu'tazilah, Jabariyah, dan Sunni dengan berbagai argumentasinya. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang jati diri, hakikat, dan potensi manusia. Manusia sebagai makhluk biologis pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk-makhluk biotik lainnya, walaupun struktur organnya berbeda. Karena struktur manusia itu berbeda, manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia mempunyai potensi yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi, martabatnya yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Artinya, apabila potensi manusia tersebut tidak digunakan, maka manusia akan diubah seperti binatang, bahkan lebih hina. Watak biasanya digunakan untuk benda-benda mati, tetapi bisa pula digunakan untuk benda-benda hidup. Contohnya, jika kita bermaksud menunjukkan salah satu karakteristik air, maka kita mengatakan wataknya adalah begini, atau watak oksigen adalah mudah terbakar. Jadi kita menyebut berbagai karakteristik asal benda-benda dengan watak. Fitrah merupakan bentuk penciptaan sesuatu untuk pertama kali. Struktur atau ciri ilmiah yang melekat dalam setiap manusia yang lahir dari lahir ibunya adalah dia selalu memiliki fitrah, karena fitrah merupakan suatu yang selalu diletakkan kepada manusia dalam penciptaannya.
Dengan demikian, tidak dapat diletakkan bahwa setiap manusia yang lahir akan selalu disertai fitrah. Materi selanjutnya yaitu manusia dan etos kerja. Menurut Usman Peli, etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Dapat dilihat dari pernyataan di muka bahwa etos kerja merupakan dasar dari nilai budaya, yang mana dari nilai budaya itulah yang membentuk etos kerja masing-masing pribadi. Etos kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar, dan yang diwujud nyatakan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Di dalam pekerjaan manusia melibatkan pikiran, kehendak, kebebasan, serta rasa tanggung jawab untuk membangun dunia. Manusia mentransformasikan ciptaan di dalamnya. Karena itu dalam bekerja, manusia tidak membuat yang tidak ada menjadi ada. Ia hanya mengubah yang ada menjadi lebih baik dan sesuai dengan tuntutan kemanusiaannya. Pekerjaan juga menghubungkan manusia dengan orang lain. Karena itu, pekerjaan manusia berdimensi sosial dan berdimensi etis. Dimensi sosial dari pekerjaan terletak pada pemanfaatan hasilnya, yang melibatkan orang lain dan menghubungkan manusia yang hidup pada zaman yang berbeda. Sementara dimensi etisnya terungkap dalam tuntutan menjalankan nilai-nilai normal dalam melakukan pekerjaan, yakni berlaku adil, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghayati nilai-nilai ilmiah. Manusia menjadikan kerja sebagai aktivitas bermartabat.